Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, warga Kuin Utara RW 01 RT 11 Banjarmasin Utara menggelar lomba adu bakaliangan di lapangan Sekolah Dasar Rahmatillah jelang tengah hari Rabu 17 Agustus 2022. Lomba bakaliangan ini pesertanya kada hanya dari kalangan tuha, namun juga generasi muda. Lomba ini adalah nostalgia mengenang wayah lagi halus memainkan kalayangan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, warga Kuin Utara RW 01 RT 11 Banjarmasin Utara menggelar lomba adu bakaliangan di lapangan Sekolah Dasar Rahmatillah jelang tengah hari Rabu 17 Agustus 2022. Lomba bakaliangan ini pesertanya kada hanya dari kalangan tua namun juga nang generasi muda. Ini insyaallah lokasi namanya nyaman juga. Mantap benar sini cukup banyak bang sini. Yang bertanding sebelum bertanding atau sesudah bertanding bisa mengambil snack supaya kada umpat padi taruh biar aja tangan padi karena benang. Anggota DPRD Banjarmasin Taufik Husin selaku penyelenggara kegiatan ini Wahyutakuni Prima TV memedahkan lomba ini adalah nostalgia mengenang wayah lagi halus memainkan kelayangan. Politisi PDI Perjuangan ini pun berharap lomba yang sekaligus mempererat silaturahmi warga ini akan menjadi kenangan bagi bubuhan peserta. Karena ini terinspirasi dari kawan-kawan semua, khususnya pencinta layang-layang Kota Banjarmasin yang ada di Banjarmasin Utara. Untuk kenapa nih Pak jadi ingin menggelar lomba petegangan ini Pak? Oh, karena kita ingat ya masa-masa lalu ya, masa-masa kecil dulu bagaimana supaya antara remaja, anak-anak sampai orang tua bisa bersatu padu bersama-sama. Kita lihat tadi mereka bisa main bersama-sama, bergembira ria dengan hati yang senang dan bangga. Apalagi momennya adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-17, ke-77 ya, 77. Untuk peserta Pak, bagaimana Pak? Peserta diadakan 64 ya, kemarin tuh rencananya cuma 32, tapi setelah kita melihat animo daripada kawan-kawan sehingga saya menginstruksikan pada kemarin hari itu supaya ditambah lagi satu pool, jadi 64 jadi 32 jadi 64. Ini pun masih ada. Nah, untuk akan datang saya mintakan semua pemerintah kota supaya ini bisa digalakan kembali bagaimana tekniknya. Dan kita mengharapkan semuanya kepada pemerintah kota kalau bisa membantulah dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Untuk teknik pertandingannya sendiri dengan waktu atau gimana ini Pak? Dengan waktu. Pertama-tama itu diulur dulu 1, 2, 3 menit, setelah sampai 5 menit. Nah, baru nanti bertegangan lah, bertegangan itu maksudnya beradu. Ada yang mana kalah, ada yang putus. Salah seorang peserta Samsul memedahkan dalam memainkan kelayangan ini harus melihat kondisi angin, wan letak keliangan musuh untuk mengambil kesempatan supaya wayah ditegang, benang gelasannya kada jalan. Tentunya kita harus mengambil kesempatan supaya musuh itu ketika kita bertegangan dia tidak jalan untuk benang gelasnya, hingga kita bisa sedemikian rupa memainkan layang-layang itu untuk tidak selalu bertegangan, tapi kita berpisahan agar benang itu cepat putus atau agar teknik-teknik khusus kita. Kalau benang sendiri Pak, itu harus yang memang ada khusus atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya di sini hampir-hampir sama Pak, karena benang di sini sudah ditentukan oleh panitia, karena benang tidak boleh melewati mungkin batas yang sudah ditentukan. Sama layang-layang besar layang-layang pun harus begini juga. Jadi tidak ada yang namanya tidak adil atau kurang imbang. Jadi tergantung. Jadi menang tidak menang itu tergantung pada teknik dan nasib kita. Oke. Sementara itu, salah seorang tokoh warga Sahruji sangat menyambut baik kegiatan yang mengangkat budaya lokal ini, yang diharapkan di tahun mendatang lebih semarak lagi. Bisa dilaksanakan ke tahun-tahun ke depan, karena animo masyarakat cukup bagus, karena ini kan menyangkut budaya ya, budaya kita di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan ini bisa dilestarikan dan dibantu oleh instansi-instansi terkait